Mengalami perceraian sampai ekonomi jadi berantakan, membuat orang ini melakukan hal di luar nalar. Pernikahan dengan siluman ular ia jalani, yang membuatnya mendapatkan mantra pengasihan. Namun ketika ia memutuskan menikah dengan sang pacar, teror dari Ratu Siluman Ular mulai menyerang kehidupan dari Mas. Tuh namanya kita pengantin baru kan. Itu badannya tuh tahun 2018. Setelah saya sekitar itu kejadiannya tuh sekitar jam 2 malam ya tidur. Tapi tidur itu ngelihat gitu Mang E. Ya, bangunin saya ngelihat saya lagi tidur lagi apa? Misalkan di bawah Mang E, di bawah. Itu arahnya tuh dari Tiba-tiba ditawari kekayaan, pesugihan lah seperti itu ya. Padahal tidak minta nih. Tidak. Berawal dari Mas Yadi ini mengalami sakit yang lama sehingga usahanya bangkrut dan banyak ngelamun ya, merenung. Akhirnya datanglah bisikan-bisikan untuk menawarkan kekayaan. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan skip videonya sampai akhir. Kalau diam di sini kan, nah, pas begitu datang itu kan dibawa masuk, mewah pokoknya. Dari pokoknya kursi singgasananya tuh banyak mewah lah. Rumahnya tuh mewah banget, istananya tuh. Ada nikahnya tuh aneh kalau kita kan sama penghulu Mang E ya. Tuh udah kan diajak Mang E, saya itu ke kamar kan. Terus saya nggak ngerasain tidur, tapi saya ingat saya itu perasaan Waktu itu sholat juga ada adzan. enggak sih Mang E, diem aja gini. Kalau pas aja. adzan itu. Iya pas adzan tuh. Tapi kalau yang putih, nah, pas kan udah 1 minggu ya Mang E ya, ketemu saya katanya, siapin kamar katanya. Saya naik kereta lagi Mang E. Pas arahnya tuh ke utara, terus ke barat kan, tuh kelihatan saya tuh rumah tetangga apa tuh kelihatan semua. Masuk kan mentok di tembok itu pas gitu. Begitu turun ya saya ngeliat. Dan itu posisi badan saya masih basah, masih bau kayak arah kita tulis jam sekarang miringnya itu. Pokoknya lagi setiap, nah begitu kertas itu saya dapat malam itu juga ada yang 2 meter, ada yang 80 cm. Padahal kan di situ kan itu nggak ada habitat ular di situ tuh, soalnya tembok semua tuh ular itu. Ya kedatangannya tuh kita nggak merhatiin ya. Pokoknya kita kan lagi ular itu ngasih semburan gitu, ular kobra itu ngasih semburan itu udah di depan. Nah pas bawa motor babe kok mogok-mogokan Mang E, ceritanya tuh mogok-mogokan kan. Pusing saya tuh karena mogok-mogokan itu. Aduh ya Allah, kapan saya pengen nabung gitu, ngumpulin duit buat beli motor yang bener gitu, yang enggak kayak gini. Itu ada bisikan Mang E, Mas kamu gak usah pusing gitu, minggu depan kamu beli motor baru. Saya langsung kaget kan, sampai saya ngomong sama orang tua sama Mang E, mak saya minggu depan beli motor, kamu punya duit katanya. Gak ada. Lah kamu ngomong beli motor, jangan-jangan udah sarap katanya. Enggak, kita buktiin aja kata saya itu kan, minggu depan saya beli motor. Mas saya nggak percaya kan, orang saya nggak megang duit. Ngomong sama mamang, Mang saya minggu depan beli motor. Lah kamu bisa ngomong kayak gitu kenapa? Karena saya ada yang ngasih tahu kata saya itu, saya beli motor minggu depan. Ya udah terserah kamu kata mamang itu. Saya kan punya cewek lah, punya pacar kan, sering video callan. Jadi video call kan gak konsen kan, kita buka busi apa, kata cewek saya tuh, kamu katanya diajak video callan katanya, nggak fokus katanya. Lah kamu nih ngerti lah kata saya tuh bawa motor lagi mogok, lagi benerin motor. Emang motor siapa? Motor babe. Kamerain kan, kamera belakang, lagi buka busi kata saya tuh. Emang kenapa? Mogok kata saya tuh. Emang motor harga yang baru tuh berapa katanya? Ah kayak mau beliin aja kata saya tuh. Enggak serius katanya. Berapa? Tergantung merek kata saya. Udah besok kamu ke showroom katanya. Jadi saya kan ke showroom besoknya tuh. Ke showroom, si showroom juga kenal kan. Tumben gitu kesini kan. Iya kata saya tuh mau lihat-lihat kata saya kan. Emang nggak boleh? Ya boleh lah bro katanya, ngeliat-lihat mah. Iya cuma lihat-lihat doang, kalau duit mah nggak ada kata saya tuh kan. Nggak ada. Saya ngechat. Saya udah nyampe showroom. Nah tuh cewek saya ngebel langsung video call. Bener udah nyampe showroom, coba PC gitu. Video call. Coba kamera belakang. Tunjukin kan. Coba kamu tunjuk katanya. Yang mana kamu mau motornya katanya. Saya beliin gitu. Kata saya tuh serius, jangan malu-malu. Ini enggak katanya, tunjuk aja. Asal kamu tunjuk saya beliin gitu. Ya, tunjuknya yang paling bagus lah Mang E, Aerox. Tunjuknya tuh. Itu kata saya tuh. Emang itu berapa? Tuh waktu beli tuh secondnya tuh mintanya 21 mintanya tuh. Kata cewek saya tuh nggak bisa nego apa. Kata saya tuh bro bisa nego nggak? Paling kurang gope gitu. Jadi 2500.
itu dek, kata saya tuh 20.500. Ya udah katanya kalau mau itu mah ambil, minta nomor rekeningnya, saya transfer. Langsung transfer Mang I. Jadi setiap apa yang saya kepengen dalam hati nggak ngomong itu pasti langsung datang suara itu, langsung datang. Sampai saya benci sama orang itu, asal itu aja pasti datang. Sampai yang terakhir ini yang bawa kabur motor abang saya itu datang Mang I. Mau diapain orang itu katanya. Mau diapa? Jangan, kata saya, itu yang bawa kabur motor abang saya itu kan yatim piatu. Kasihan. Jadi buat dia nggak bisa maling lagi seumur hidup. Jadi tangannya ada potong Mang I. Tangannya tuh dua-duanya. Dapat info dari mana? Abang saya nelpon. Abang saya nelpon kalau yang bawa motor dia itu ada yang di jalan tangannya. Nah, terus dia udah ditangkap polisi. Jadi dia bisa ditangkap polisi, dia kan DPO. Bawa motor, kabur motor abang saya kan. Di jalan ada yang tangannya tuh nggak tahu penyebabnya apa. Jadi kayak preman ketemu preman gitu. Dua-duanya ada yang masuk rumah sakit. Ya dapat lah sama polisi, orang dia lagi DPO kan. Jadi di borgol. Nah itu abang saya tahu, ngabarin saya kalau orang yang bawa kabur motor abang itu udah ada yang katanya tangannya. Itu pasti kerjaan kamu katanya. Kerjaan apa orang aku di Cirebon kataku. Enggak, saya apaan bisa gituin orang. Udah ngaku aja, kalau bisa kamu gak usah kesini dulu katanya. Soalnya orang situ pada tahu Mang I. Kalau saya tuh ibaratnya kalau benci sama orang gitu gak usah ngomong. Ibaratnya pas kan ceritanya ada saudara saya tuh punya mobil truk Mang I. Punya mobil truk. Itu kan saya ngenek. Karena daerah situ kan rawan begal. Jadi saya diajak sama anak Pade itu suruh ngenekin kan. Pas itu anak saya lagi ada di tempat orang tua saya kan, dua-duanya itu ada. Jadi saya ngenekin satu hari satu malam itu, pas pulang itu saya nggak dikasih apa-apa sama saudara tuh Mang I. Jangankan ibaratnya gaji apa makan apa rokok saya bawa sendiri. Cuma namanya dia minta tolong karena takut di jalan kan, takut banyak begal gitu kan. Nah itu kan anak saya kan datang yang kecil tuh Mang I. Yang kecil tuh, bapak baru pulang mana jajanannya. Ya saya nggak punya duit kan Mang I. Nggak ada deh, nantilah beli siang kata saya tuh. Itu orang tua saya ngomong, kamu nggak dikasih duit katanya jadi kenek itu. Enggak, kok mau katanya. Dah nggak usah bingung mak. Nggak lama lagi motornya itu, mobilnya juga diambil orang. Itu saya ngomong kayak gitu, minggu depannya diambil Mang I mobilnya. Diambil sama leasing. Seminggu atau 2 minggu itu diambil sama leasing. Mobilnya tuh ternyata nunggak. Mobilnya tuh. Jadi dia setorannya tuh nggak dikasihin. Jadi dia tuh kan mobilnya tuh mobil second gitu. Jadi dia setor, tapi yang ke itunya nggak dikasihin. Jadi pas dia itu langsung ditarik. Itu kayak gitu Mang I, ibaratnya kayak sampai itu saya dikasih tahu Mang I, saya mati tahun sekian, nanti caranya gini. Saya langsung tutup telinga, saya takut Mang I. Takut, mending saya nggak tahu daripada saya tahu. Sempat tahu? Sempat dengar maksudnya? Sempat dengar, sempat tahu tahunnya. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah takut dengan apapun. Ya nggak pernah takut dengan apapun, karena kalau bahasakannya saya udah tahu cara matinya saya itu gimana. Jadi kalau nggak bakal mati gitu. Tapi nauzubillah min dzalik lah, setiap kata. Jadi maksudnya doa. Kematian itu bisa dihindari karena tahu? Ya enggak lah Mang I. Cuma mungkin kan untuk merubah diri saya sendiri untuk lebih baik. Tapi kan efeknya kan saya takut Mang I. Takut ibaratnya dari yang berhubungan kayak gitu nanti bakalnya kayak gini-gini, nanti cepet matinya gitu. Oh jadi kematian itu dalam keburukan gitu ya? Iya ibaratnya tuh kayak seperti gitu. Jadi itu. Semacam kayak gitu tuh takut Mang I. Berjalan apa-apa tuh semacam takut, kayak mau berbuat apa tuh mending kita tuh masih mending nggak tahu aja lah, enak-enak aja daripada kita tahu. Tapi ya ada untungnya di apapun juga, semacam ibaratnya kayak di jalan, kayak dengan begal, dengan apa, saya nggak takut ibaratnya. Soalnya kan saya tahu caranya saya mati itu gimana. Soalnya dikasih tahu. Jadi dia itu kan memang sebenarnya ngasih tahu ibaratnya, kamu tuh mau nikah katanya tahun sekian, bulan sekian. Tahu saya mau nikah tuh. Tahu jodohnya itu saya dikasih tahu juga. Makanya yang ramal-ramal yang di itu saya ketawain. Soalnya udah tahu, tapi memang terbukti.
Nah jadi saya mau dikasih tahu, tapi nanti kamu setelah nikah katanya. Lihat sampai di mana kamu katanya. Keberanian kamu, terus cara sampai di mana kamu bisa nyari makan katanya. Iya, kayak diancam. Itu kalau waktu dia ngasih tahu sekitar 7 bulan lagi mau nikah ibaratnya. Nah kalau yang 3 hari lagi itu bentuknya beda. Bentuknya itu separuhnya ular dalam mimpi itu. Separuhnya matanya itu garis gitu, terus dia kayak marah gitu. Iya, terus lidahnya itu bercabang. Terus memang terbukti saya itu susah banget nyari kerja. Kayak memang benar-benar tertutup. Nah terus saya nanya ke sini ke situ, ya itulah yang separuh ular separuh manusia itu yang ngikutin itu. Jadi dia setiap berhubungan dengan saya melalui mimpi. Iya. Nah terus kan dia kan ngomong kalau dia itu istri saya kan nanya, kalau kamu memang benar istri saya, apa buktinya? Kita ketemu itu cuma mimpi itu ciptaan Tuhan, bukan kamu yang nyiptain. Kalau kamu memang benar istri saya, buktikan apa yang bisa membuat aku percaya, kata saya Tuhan. Nah terus ya udah katanya, mana tangan kamu? Nih saya kasih batu katanya, bangun kamu. Begitu bangun ada batunya, nyata batunya tuh. Ada di bawah ya? Iya di bawah yang batunya. Ya kan semacam kayak debat gitu dalam mimpi tuh. Kalau kamu benar istri saya, apa buktinya yang membuat saya itu harus percaya sama kamu kalau kamu itu istri saya kan? Kata dia tuh, nih saya kasih batu, kamu bangun dari tidur kamu. Batu itu akan ada di tangan kamu. Ya benar, ada batunya tuh. Coba lihatkan ke kamera. Seperti biji salak ya? Iya, seperti biji salak. Apa ini fungsinya? Ya katanya sih efeknya sih negatif katanya. Kalau saya mah adem sih perasaan, nggak ada panas-panasnya. Dibawa terus. Dibawa soalnya kenang-kenangan, kata ada yang ngerti tuh isinya mau dibuang katanya. Ya udah kalau mau isinya dibuang, buang aja nggak apa-apa. Yang penting batunya jangan, untuk kenang-kenangan. Karena saya baru pertama kali ngalamin mimpi dikasih batu, itu bangunnya ada batunya. Ada isinya ya? Katanya sih, kata yang ngerti sih Mang. Ada. Tapi pengaruhnya apa ke badan? Kalau ini ya pernah sih Mang, itu waktu kejadian di ya walau alam ya, mungkin Allah yang melindungi ya. Itu waktu di daerah Panguragan itu pernah dites. Dia tuh orang ngerti Mang. Saya nanya batu ini, dia dibilang gini, udah pegang. Dia masuk kamar Mang. Masuk kamar terus dari belakang tuh langsung tokin saya. Pot pakai golok itu Mang. Masuk lagi Mang. Terus pakai pisau tuh Mang, di badan saya tuh Mang. Itu nggak mempan Mang. Nggak tahu itu apa trik apa gimana, saya nggak tahu. Udah dari pisau itu masih ambil silet dia tuh. Beli ke warung, warungnya kan di depan rumah di daerah Panguragan situ. Itu langsung disetin di muka saya tuh, nggak ngomong lagi. Kirain mau minta api rokok kan lagi gini kan, nggak tahu langsung diginiin pakai silet itu. Terus saya suruh ngetes sendiri di kertas itu, dibolak-balik siletnya tuh tajamnya tuh, yang tajam. Terus mau dia coba lagi, saya nggak mau lah begitu tahu. Jadi 3 kali itu saya nggak tahu kalau dia mau ngetes itu. Saya kalau tahu mah nggak mau, saya takut lah. Itu golok itu di kertas itu tajamnya bukan main, golok itu. Ini katanya kalau yang batu itu, katanya tapi memang ini. Nah begitu mulai 3 hari itu saya didatengin itu dalam mimpi memang, didatengin sama pasukannya tuh. Pertama itu ya, pasukannya itu dari sini sebelah pasukan rombongan cewek. Nah dari sini rombongan pasukan cowok semua gitu. Nah saya tuh dikepung, digiring, dibawa ke hutan. Saya tuh dibakar di dalam hutan itu. Jadi saya tuh udah nggak bisa keluar, digiring di dalam hutan itu, kayak semacam hutan yang gundul itu yang ada sekitar berapa hektar lah. Nah digiring masuk ke situ, dibakar, muter itu. Cuma ada orang tua saya yang udah almarhum itu yang nolongin gitu dalam mimpi, tapi katanya mungkin untuk ngegagalin kalau saya mati itu nanti saya jatuh sakit, kata yang ngerti, jatuh sakit. Nah terus datang lagi, dia ngancam. Udah aku lihat, tinggal lihat aja sampai di mana kamu bertahan sama istri kamu itu.
kamu tetap kembali sama saya. Karena saya ngasih apapun yang kamu mau. Cewek ini ketemunya di mana? Apanya? Calon istrinya. Waktu itu kan 2019 kan saya kesini ke Cirebon, dikenalin sama saudara saya yang kerja di rumah makan gitu, dikenalin, ya kenalan, terus dia berangkat ke luar negeri. Keluar negeri Iya. sebagai TKW. Nah, tiba pas hari perkawinan itu dia ngancam, kamu ibaratnya kalau bahasa kasarnya itu kamu nggak bakal kuat lama gitu, kamu pasti perlu saya gitu. Nah, tapi saya kan masih bertahan, Mang. Itu 3 hari setelah saya nikah itu, nggak hujan nggak angin, di tempat kerjaan itu saya langsung dipecat, Mang. Nggak ada klarifikasi apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, Mang. Saya itu dipecat. Nggak jelas itu hasutan apa, itu nggak tahu apa. Pokoknya kamu besok nggak usah kerja. kerja di mana waktu itu? Di pabrik beras, Mang. Tiba-tiba dipecat aja. Pecat tanpa sebab, tanpa yang jelas itu, Mang. Apa bos bilang? Kamu besok nggak usah kerja. Udah gitu doang. Nggak usah kerja. Aneh ya. Iya. Setelah saya nikah 3 hari itu, Bang. Jadi sampai detik ini saya nganggur, Bang. Saya udah nyari ke sana ke sini sampai saya yang di petani itu udah yang kalau yang nyangkul di sawah tuh saya ikut lah menyangkul saking pengen kerjanya, Bang. Nggak ada, Bang. Itu sampai sekarang mau melakukan apa aja usaha atau kerja nggak berhasil. Nggak berhasil, Bang. Apapun itu, Bang. Nggak berhasil. Ada bisikan. Jadi semacam nanti kalau saya udah siangnya tuh udah berusaha gini-gini, dia malam datang, Bang, sambil ketawa-ketawa, Bang, sambil gitu. Tapi dengan ekspresi yang beda, ekspresi yang bengis, galak, sama kepuasan gitu, Bang. Memang ketawa-tawa dalam mimpi tuh. Tapi ya saya selalu ngakui kalau dia tuh datang, dia tuh dalam mimpi, Bang. Kalau dalam wujud asli saya belum pernah, Bang. Wujud asli belum pernah. Mimpi. Tapi sempat tahu kan waktu dibawa ke sana wajahnya sempat tahu ya. Tahu, sampai sekarang pun masih tahu. Mungkin kira-kira seperti itu wajahnya. Karena bertahun-tahun itu tuh dia tuh kalau mimpi tuh ya wajahnya itu aja, Bang. Dan wajah itu saya nggak pernah kenal di dunia itu, Bang. Saya belum pernah ketemu sama wajah itu. Asing bagi saya, tapi asing kalau di dunia, tapi kalau dari mimpi dari 2018 sampai sekarang pun masih wajah-wajah itulah. Pengennya sih itu, Bang, kalau bisa tuh pengen cerai lah, Bang, sama itu tuh, soalnya saya capek, Bang. Cerai dengan siapa istri sekarang? Yang ngaku menjadi istri saya itu, Istri istri goib itu, yang mengaku jadi istri saya itu, saya pengen, Bang. Udah coba kemana? Ya udah, Ke orang pintar maksudnya? ya udah kemana-mana sih, Bang. Cuma ya tahu sendiri, Bang, banyak tukang obat. Ya kalau ngomong kan gini tapi buktinya nol. Palsu ya. Iya, sedangkan saya tipe kalau orang kalau belum melihat sendiri, belum merasakan sendiri, saya nggak pernah percaya. Walaupun orang itu ngaduin kalau kamu tuh digini-gini, diomongin gini-gini, saya nggak pernah percaya kalau saya belum dengar sendiri, belum melihat sendiri. Masa enaknya berapa tahun? Sekitar 4 tahun lah, 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Yang anehnya kalau ingin bertemu dengan pacar waktu itu selalu dia izinin ya, Iya, malah dikasih kasih. fasilitas Jadi gitu. kalau saya mau pengen beli minuman, pengen beli apa, dikasih, Bang. Saya pengen mabok nih, saya nggak punya duit. Bentar lagi datang. Bisikan itu cuma gitu. Ya bentar lagi kawan saya datang. Udah minum belum? Belum. Nah, buat beli minuman. Orang asli ya, Orang asli, Bang, teman maksudnya. bukan goib gitu. Bukan teman. Tapi teman itu yang biasanya pelitnya nauzubillah tuh, Bang. Tiba-tiba tuh saya nggak pernah ngomong, nggak pernah apa tuh, ngasih aja, Bang. Jadi kalau di batin saya pengen mabok gitu, tapi nggak punya duit. Nanti bisikan datang. Bentar lagi teman kamu si A datang, ngasih kamu duit. Kadang si A datang bawa minuman sekian botol. Ya benar, Bang. Bawa. Sampai saya ngomong sama temen itu kan ada, saya itu namanya Leo. Mau mana, bro? Balik. Bentar lagi mau minum. Bisa balik dulu, nanti aja besok pagi aja baliknya. Minum apa? Minum angin katanya. Bentar lagi si A datang. Emang udah ditelepon? Dah, tungguin aja. Bener datang jam 12 namanya, bawa minuman 4 botol. Iya, 4 botol dia datang bawa. Nah, efeknya begitu setelah saya nikah, Bang. Susah. Usaha saya jualan itu 3 kali udah bangkrut, Bang. Bangkrut. Istri sudah keluar dari TKI-nya, sudah berhenti maksudnya. Sudah, tapi mau berangkat lagi, Bang. Sekarang ini mau berangkat lagi. Iya. Jadi uang habis lah ya. Ya kalau uang sih
Ya nggak tahu emang iya, soalnya bukan apa ya. Walaupun kita sekarang udah nikah, karena dia yang kerja tadinya, jadi saya nggak mau nggak pernah ngungkit-ngungkit uang kamu tuh ada berapa lagi sih, nggak pernah Mang Jadi saya diam aja. Apalagi dari setelah nikah sampai detik ini saya belum pernah nafkahin dia Mang 1.000 perak pun. Udah berapa lama menikah? Bulan. Masih baru ya. Iya. Jadi sekarang masih ada keinginan untuk memutus hubungan dengan siluman itu. Pengen Mang Pengen ya? Iya, soalnya saya pengen usaha lancar lah, normal. normal lagi Mang nggak kayak sekarang. Aduh ampun, Capek ya. capek Mang soalnya udah muter-muter nyari Apa rezeki ada itu. pemikiran lebih baik mutus istri yang di dunia? Wih, nauzubillah min zalik Mang Nggak ada kepikiran. nggak ada lah. Oke. Nah, demikian Sobat MM. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Mas Yadi. Sama-sama Mang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.